Fufafa pada hari ini siapa? Nah itu menurut saya itu persoalannya. Fufafa yang hari ini 99,9% diyakini adalah Gibran. sebagai Gibran yang notabene merupakan wakil presiden terpilih. Nah dari situ saya coba rumuskan, jangan-jangan rumusan persoalannya begini nih. Gimana Mas? Misalnya Fufafa alias 99,9%-nya adalah Gibran. Gibran ini doyan berkunjung ke situs porno. Kalimat-kalimatnya juga cabul. Nah, pantas pertanyaannya jadi serius begini. Apa sih sesungguhnya orang yang sudah mengalami, sebutlah ketagihan kah itu, kecanduan doyan pornografi, addicted. Apa sih dampaknya ketika wakil presiden yang semacam itu, setuju saya, berpengaruh terhadap kerja dia? Setuju. Nah, wakil presiden yang otaknya sudah seperti itu, bagaimana dampaknya terhadap entah itu kebijakan dia, entah itu keputusan-keputusan dia yang akan dihasilkan? Ya itu ahlinya Mas Resa yang menjawab. Itu. Jadi bukan Fufafaan sih, tapi kerisauan kita karena Fufafa hari ini adalah wakil presiden. Jadi sanggup tidak kita ini memiliki seorang wakil presiden 99,9% bernama Gibran aliasnya Fufafa yang otaknya sudah terikat pada pornografi. Misalnya begitu. Tidak hanya pornografi. Hate speech. Nah, kemudian hal yang lain gitu ya. Based on scientific. Dari situ. Dan juga gini, Mas. Apa ya? Nah, ini sebenarnya juga bukan, maaf kalau saya agak keluar dari ini dunia nyatanya, bukan dunia mayanya. Dia pernah punya sebuah kafe. Ya, namanya Marco Bar. Bukan kafe, rumah makan martabak. Martabak Kota Barat. Ya, itu di Solo. Pernah diprotes oleh masyarakat karena di dinding rumah makannya itu dikasih itu apa namanya Cyclops atau Dajjal. Illuminati. Itu. Artinya aneh gitu loh. Anak ini sering rempet gitu loh. Itu dunia nyatanya loh ya. Ini bukan dunia maya. Itu dunia nyatanya. Kita kembali ke masalah pornografi dulu. Ya. Disclaimer, saya tidak memberikan pembenaran apapun terhadap pornografi. Oke? Itu jadi yang salah kaprah. Tapi mari kita ingat, Bill Clinton dulu bikin skandal heboh ketika Monica Lewinsky. Nah, kita tahu lah ya terkait Monica Lewinsky. Gak apa-apa kita sebut aja, kita terbuka semua. Waktu itu langsung ada upaya untuk memakzulkan Bill Clinton. Ya. Pertanyaannya, Bill Clinton ini mau kita makzulkan dengan alasan apa ya? Ada dua alasan kenapa publik Amerika Serikat berpikir seorang kepala negara harus dimakzulkan. Pertama, dianggap tidak lagi cakap secara fisik. Artinya mungkin ada keterbatasan fisik yang luar biasa yang membuat dia tidak lagi cakap menjadi kepala negara. Atau alasan moral. Faktanya, Bill Clinton tidak jadi impeach, jadi dimakzulkan. Karena luar biasa dibela istrinya. Tetapi paling tidak kita bisa memotret publik Amerika Serikat pun yang seliberal itu, yang sesekuler itu, ternyata juga tidak bisa menerima bahwa kepala negara mereka main gila, yang otaknya otak mesum. Itu Amerika Serikat aja seperti itu. Maka hari ini kita pun punya alasan lebih-lebih lagi untuk tidak hanya bingung, tidak hanya risau, tapi tidak hanya kaget, tapi juga takut bahwa wakil presiden yang otaknya cabul semacam ini kelak akan berpengaruh apa terhadap kehidupan kita. Betul. Nah, sementara studinya memang mengerikan ini. Ini tidak mendramatisasi ini. Ada yang scientific saya tanya tadi. Ketika otak manusia itu sudah terikat pada pornografi, kecanduan. Sebutlah kecanduan. Kita menggunakan bahasa populer kecanduan gitu untuk memudahkan komunikasi lagi. Kecanduan itu akan berpengaruh terhadap volume otak depannya. Prefrontal. Otak depan tuh tugasnya apa sih? Jelas bagian antar otak itu bertali temali satu sama lain ya. Tetapi otak depan itu dominan fungsinya adalah untuk executive functioning. Setuju. Fungsi eksekutif, yaitu bagaimana seseorang berlogika, bagaimana seseorang menyoroti persoalan, bagaimana seseorang mencari penyelesaian, bagaimana seseorang membuat keputusan. Nah sekarang bayangkan, kalau wakil presiden kita ternyata volume otak depannya sudah menyusut, sehingga kecakapan dia dalam berpikir terganggu, keputusan-keputusan dia sangat rentan menjadi error, maka nasib kita bakal sengsara nantinya. Lah hasil ketika testing brain CT scan maka itu sebetulnya saya mau ke sana. Saya mau ke sana. Itu satu ya. Jadi
kehidupan kita ini beresiko di ujung tanduk kalau kemudian wakil presidennya semacam itu. Tanda petik, untunglah dia cuma wakil presiden. Loh, tapi kalau misalnya presiden berhalangan? Baru tidak beruntung kita. Nah, itu dia masalahnya. Tadi saya katakan untunglah kita kalau Dia wakil presiden. dia wakil presiden. Toh masih ada presidennya. Tapi dengan segala hormat saya ke Pak Prabowo nih, kita tidak bisa ingkari kan. Pak Prabowo usianya sudah lansia kan sebetulnya, sudah lanjut. Betul. Tentu saya dan kita semua berharap presiden sehat, presiden panjang umur, efektif dalam menjalankan peran kepemimpinannya. Tapi sekali lagi dengan penuh empati saya tidak bisa ingkari, saya juga melihat Pak Prabowo sebagai sosok yang sudah berusia lanjut. Toh belum lama beliau juga sudah mulai operasi kan ya? Ada operasi apa saya tidak tahu. Iya, ada. Dan Dr. Terawan sangat concern betul kepada beliau. Kita jadi punya alasan kan, bagaimana ya seandainya Pak Prabowo berhalangan. Sungguh-sungguh saya tidak berharap demikian, tapi saya tidak bisa saya pungkiri, saya bertanya-tanya kalau Pak Prabowo berhalangan bagaimana? Ya wakil presiden dong yang maju, betul kan? Wakil presiden yang maju. No option, Mas, memang tidak ada option secara konstitusi itu. Dan secara sama pula, no option kita bakal punya wakil presiden yang otaknya seperti itu. Yang sangat bisa berbahaya ketika membuat keputusan. Pertanyaan sederhana saya, Mas, dia sudah memimpin jadi wali kota sekian lama. Tergambarkan nggak? Nggak tahu saya, Mas. Saya nggak tahu apa kiprah, apa kinerja dia, apa pencapaian dia selama wakil presiden, Mas. Tapi terlalu kecil, Mas, memang. Kalau dia sebagai wali kota, kemudian karena Solo itu zaman kota kecil, gitu loh. Solo aja dibuat besar aja baru sekarang. Karena apa? Karena kemudian banyak proyek nasional sebenarnya. Itu yang diarahkan ke Solo. Sampai sahabat kita Rocky Gerung juga sekarang lagi agak gimana karena keceplosan ngucapin kalau ternyata tiap minggu Gibran ketika menjadi wali kota Solo itu banyak maksud saya dari ketika dia memimpin sebagai wali kota, dia harus melakukan executive decision kan. Tapi saya tidak memiliki sampel untuk kemudian menjadi dasar bagi saya untuk menilai apakah Gibran seorang pemimpin yang efektif atau tidak. Dikaitkan dengan kondisi otak yang tadi disebut sebagai sudah mencandu pornografi, apakah itu berpengaruh terhadap kepemimpinan dia di Solo? Saya tidak punya sampel. Kalau punya mau data objektif, untuk menilai Mas, itu. Diskursus Network ngundang orang sahabat saya namanya Pak FX Rudi. Pak FX Rudi. Iya, itu orang yang tahu persis. Pak FX Rudi harus datang kemari. Iya. Itu strongly recommended. Iya. Mas Roy Suryo. Tahu pasti. Saya dari Jogja, saya nggak terlalu ngerti Solo. Tapi setahu saya, ya Solo itu kemarin kita dipimpin ya kayak di remote aja sebenarnya. Di remote ayahnya gitu loh. Jadi artinya nggak ada atau nggak ada dia, ya tetap seperti itu. Jadi wali kota Solo adalah presiden. Dan kalau soal tadi ya, ini meskipun bercanda Mas Reza, Pak Ian, dan Mas Kabul, sempat juga di sebuah acara infotainment dia katakan bahwa dia akan menggeser Prabowo. Oh, apa katanya? Kapan itu? Candaan itu baru trending sekarang. Iya, ya Kaisang. Iya, Kaisang itu. Jadi enggak Kaisang menyatakan itu kepada si Gibran kan gitu. Iya. Oke. Iya. Saya tadi tergelitik dengan CT scan brain terputus itu. Iya. Apa CT scan brain? Siapa yang di CT scan brain? Nah gini, kebetulan maaf Mas Reza, kebetulan dulu ayah saya profesor psikiater. Dan saya juga belajar kesehatan MKes juga. Kenapa maaf ya? Saya sibuk. Bingung kenapa muncul kata maaf di sini. Ya itu kesopanan. Kesopanan iya kan. Kan Mas yang ahli. Di sini lah. Ya? Gitu, psikologi forensik kan. Gitu. Nah, jadi artinya itu alat yang memang bisa untuk memetakan. Dia bisa melakukan scanning terhadap otak, dan kalau itu ada dua alatnya. Satu namanya whole body scanning. Ada yang khusus untuk otak. Itu namanya brain CT scanning. Nah dari brain CT scanning nanti akan terpolakan gambaran otak kita, sama yang tadi ceritakan Mas Reza persis gitu. Otak depannya ya itu bentuknya seperti apa. Kemudian kalau ada orang misalnya ini ada pernah kena pendarahan gitu ya, apakah itu berpengaruh nggak di otak? Itu muncul semua. Pornografi kan tidak pendarahan. Bukan pendarahan, tapi bentuk otak itu. Iya, itu akan volume bagian bisa diukur. Oh jelas, volume itu bisa diukur. Iya. Nah begini supaya clear ya, sampai hari ini memang tidak ada itu istilah resmi adiksi pornografi, itu tidak ada. Termasuk online porn itu tidak ada. Tetapi bukan berarti kemudian kita bisa menganggap ini bukan masalah sama sekali. Oh tidak bisa, tidak bisa. Alhasil adalah kriteria semacam ini. Pertama, ini orang ini mengunjungi situs pornografi, ini orang ngomong mesum misalnya. Ini sebatas apa ya? Rekreasional kah? Coba pertanyaan saya, ini orang mengunjungi situs porno itu, fufu fafa itu.
99,9% Gibran itu, alias wakil presiden terpilih itu. Seberapa intens? Seberapa intens sih, Mas? Bisa nggak bisa dikatakan tiap hari dia mengunjungi itu, Mas? Kalau nggak tiap hari, nggak akan linkage-nya mungkin moga-moga dia ke Spank ke RedTube, ke Xvideo. Wow. Itu tergambar. Dan ini Mas Pak Yan sangat paham lah ini karena dia biasanya mengeluarkan. Ini saya kemas menjadi bahan diskusi deh ya. Bahan diskusi barangkali artinya banyak gitu. Komunitas psikologi. Karena tidak ada di buku pintarnya psikologi ini sebagai sebuah kriteria tersendiri, maka kemungkinan satu, apakah ini tergolong sebagai recreational porn, pornografi untuk recreasional? Saya hanya sesekali ya. Ini habit nih udah. Satu, sesekali. Yang kedua, apakah orang ini menjadikan pornografi sebagai bagian dari kerjanya? Model kah? Fotografer kah? Sehingga dia punya portofolio di situ. Ya? Saya kasih rata. Yang tergambar kalau secara nyata itu mainan, Mas. Maksudnya? Ketika dia membereskan pindah dari kota Solo kemarin, ya itu dengan bukan dengan gagahnya, dengan enaknya wartawan. Apa yang ada di meja kerjanya tuh mainan semua gitu loh. Jadi itu mengkonfirmasi ya dia main-main gitu loh. Sekali lagi ini tanda petik baru sebatas pada pornografi sebagai alat rekreasional kah? Iya. Atau memang itu pekerjaan dia kah? Jadi profesional justru. Entah dia itu sebagai fotografer kah, atau sebagai pekerja seks kah, segala macam. Atau yang tiga, yaitu problematik. Sudah mencapai pada level problematis. Ini orang seperti apa? Kalau menyimak apa yang dikatakan Mas Roy tadi, dia menggunakan kata-kata tidak senonoh di ruang publik, di online segala macam. Kemudian dia mengunjungi situs-situs vulgar semacam itu begitu intens. Ada RedTube, ada Scratch, ada kemudian ada phone, seks, chat. Terus banyak orang yang kemudian di embel-embel di kata-kata porno itu. Saya khawatir ini makhluk sudah masuk level problematik paling tidak. Problematik untuk menggantikan kata daripada addicted atau sakit. Iya, problematik. Karena problematik sudah kita tidak bisa menganggap ini sebagai hal yang biasa saja. Problematik. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dia tidak bisa membantu diri dia sendiri untuk keluar dari kondisi problematik itu. Dia harus butuh bantuan orang. Nggak bisa recover dengan sendirinya ya? Tadi saya katakan sudah sampai pada level problematik. Solusinya apa nih? Ya berkunjunglah ke profesional. Dalam hal ini psikolog atau psikiater. Atau solusi yang lain ya Pak Prabowo teruslah sehat. Atau berpikirlah mulai dari sekarang siapa ya cari orang nomor 2 yang otaknya nggak semesum ini. Agar tidak membuat keputusan-keputusan yang blunder nantinya. Oke. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa